Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujut Podcast dan masih bersama saya Muhammad Lukman. Dan kali ini alhamdulillah Rujut Podcast berkesempatan untuk berbincang dengan anggota DPRD Kota Bekasi yang juga anggota Komisi 3. Beliau adalah Ibu Lilis Nurnia. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Nah, beliau saat ini Insya Allah ditemani oleh Ibu Suli ini. Beliau salah satu kader terbaik PKS Medan Satria di bidang tadi peranan perempuan dan ketahanan keluarga ya. Iya, nggak salah. Tadi takut salah. Baik, Bu Lilis nih hari ini ada agenda sebenarnya reses ya, menyapa warga. Iya. Nah, tapi sebelum kita berbincang lebih panjang Bu, bisa ngobrol dengan buka masker nggak nih? Kan kita udah vaksin 2 kali. Alhamdulillah sehat semua nih Bu ya. Kan jaga jarak juga nih. Ya, boleh. Bu Suli nggak apa ya, buka masker ya, izin ya Bu ya. Ya, Nah. bismillah. Buka masker. Masker itu enggak. Soalnya kalau ngomong ada masker ya sengau gitu. Baik Bu, kalau bicara Komisi 3, kemudian saat ini kan pandemi sudah mulai turun ya angkanya. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah fokus terhadap peningkatan ekonomi, apalagi di Kota Bekasi ada ekonomi kreatif gitu. Nah, dari Ibu Lilis sendiri bagaimana program-program ekonomi kreatif ini supaya lebih berkembang di masyarakat dan hidup nih, seperti apa gitu Bu, Ya. Bu Lilis? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lukman ya. Alhamdulillah kesempatan hari ini kebetulan reses ya. Ya. Tadi pagi saya sudah reses di Kelurahan Bintara. Nah, terus sekarang masih menunggu Menunggu ya? audiens kumpul ya. Di Kalibaru. Tes yang kedua di Kalibaru, bertepatan di di Yayasan Adilah ini ceritanya itu Yayasan Adilah ya. Okay. Kalau berbicara tentang Komisi 3 ya, memang Komisi 3 domainnya itu pendapatan ekonomi ya. Betul. Akhir-akhir ini karena kita dilanda krisis pandemi ya, tentunya Komisi 3 itu konsen di dalam pendapatan asli daerah, pendapatan daerah ya, yang memang saat ini belum tercapai target-targetnya gitu. Walaupun tidak terlalu jomplang, tapi yang jelas pendapatan itu menurun. Nah, dengan kondisi yang sekarang sudah mulai melandai, kita berharap mudah-mudahan ekonomi tidak hanya di Bekasi saja, tapi di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia akan mulai bangkit kembali. Amin. Nah, terutama di Bekasi, mudah-mudahan kebetulan sekarang tahun 2021 ya. Misi dari Kota Bekasi itu sendiri kan kreativitas ekonomi ya, inovasi ekonomi kreatif, dan mudah-mudahan salah satunya itu adalah mungkin UMKM ya, kita bangkitkan kembali UMKM karena justru mereka itu yang di awal pandemi itu mereka terdampak, yang paling terasa dampaknya. Nah, sekarang sudah mulai bangkit kembali. Makanya saya perhatikan itu kemarin beberapa pelaku UMKM itu diajak oleh dinas ya untuk melaksanakan pelatihan ya, diantaranya banyak sih teman-teman saya juga yang ikut, dan alhamdulillah itu mulai bangkit walaupun belum terasa signifikan ya. Minimal sudah ada aktivitas aktivitas, dan kebetulan karena mereka kemarin dilanda pandemi itu, jadi mereka tetap semangat dalam online-nya, jadi sekarang tinggal lebih menguatkan lagi, lebih menguatkan. Kalau kemarin hanya bisa online, dan sekarang mungkin udah bisa tatap muka dalam membahas kegiatan-kegiatan UMKM ya. Dan kebetulan salah satu agenda dari Komisi 3 itu ada koperasi dan UMKM dan alhamdulillah saya juga baru kemarin dapat sertifikat koperasi. Oh, Ibu ada binaan koperasi ada juga? Binaan koperasi luar biasa kalau yang diajukan Desember tahun lalu. Alhamdulillah bulan kemarin itu sudah mendapat sertifikatnya, jadi udah ada legalitasnya. Udah ada legalitasnya. Dan salah satu dari pengurus koperasi itu Ibu Efta ya, ketua koperasi itu langsung diadakan pelatihan selama 4 hari. Berapa jumlah anggota koperasinya saat yang ini? Saya sekarang 60, baru 60 ya. 60 orang. Ini belum setahun ini ya? Belum setahun. Luar biasa, bisa bertambah terus nih. Kebetulan di awal kita ajukan koperasi syariah berbasis masjid ya. Cuman ya mungkin ada kendala-kendala karena di situ harus ada dewan syariah segala. Jadi kita bentuk koperasi yang biasa aja dulu, yang umum, sehingga operasionalnya tidak terlalu sulit gitu ya. Betul. Nah, nanti insya Allah melalui koperasi, melalui UMKM kita bangkitkan lagi ekonomi. Ya, nah, kalau pemerintah sendiri kan sempat ada bantuan juga buat UMKM. Ya. Nah, itu sudah maksimal belum Bu? Kalau menurut saya belum maksimal karena selama ini pelaku UMKM ataupun koperasi itu hanya bisa
merasakan, hanya bisa merasakan itu seperti dana bergulir ya melalui BPRS, Patriot atau melalui dinas-dinas, itu masih sistemnya kayak pinjaman lunak gitu, masih kayak pinjaman. Sementara kan mereka kalau pinjaman harus mengembalikan dong, gitu. Betul, Itu yang merasa keberatan, maunya mungkin kayak diberikan suntikan dana. cuma-cuma gitu kan. Iya. Walaupun ada mungkin ya bansos selama ini yang dari pusat ya itu sudah terasakan, cuman mungkin belum 100% ya. Betul. Belum 100% mendukung, tapi mudah-mudahan aja karena bantuan itu sebenarnya tidak merupakan solusi, tapi paling enggak untuk merangsang gitu. Karena stimulus ya. Karena solusi itu sendiri timbulnya harusnya dari kita sendiri, semangat dari kita. Betul. Gitu, ya. Nah, kalau bicara tadi pengembangan UMKM, kemudian tadi koperasi, peningkatan koperasi, ini kan bicara ketahanan keluarga. Iya. Nah, kita mau ngobrol juga dengan Bu Suli nih. Silahkan. Ya kan, bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Bagaimana nih sinergi yang dilakukan oleh PKS Medan Satria terhadap tadi pembinaan UMKM, kemudian tadi menjadi anggota koperasi seperti itu. Monggo Bu Suli. Baik. Ya. Saya di sini dapat amanah sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS DPC Medan Satria. Untuk saat ini terkait dengan ini ya, karena awal saya habis diangkat menjadi pengurus, nggak lama pandemi dan itu juga terasa. Jadi awal 2020 ya, berarti saya diangkat waktu itu November 2019. Terus mulai Februari itu kan sudah mulai pandemi dan di saat itu kami juga terus bagaimana caranya para perempuan ya khususnya apalagi ibu-ibu yang rumahan bisa membantu gitu ya perekonomian keluarga. Dalam hal ini kami dari PPKK itu mempunyai program pelatihan. Di antaranya beberapa waktu yang lalu kami meluncurkan cooking class gitu ya untuk kelas memasak gitu buat ibu-ibu. Nah, itu bagaimana manfaatnya tadi untuk membantu ekonomi keluarga seperti apa sih? Menarik nih. Menarik sekali memang karena waktu itu kami juga sudah ini ya mengamati ya ibu-ibu ini kan kalau anak-anak udah banyak kan online. Sedangkan waktu lebih banyak di rumah. Betul. Terus kemudian kami mengumpulkan beberapa yang berminat, sekarang kita launching gitu loh. Saat itu kami mengadakan pelatihan mie sehat. Jadi pelatihan mie sehat ini mie yang selama ini kalau mie yang di luaran itu kan warung-warung itu kan mengandung pengawet, mengandung perasa, mungkin ada pewarna seperti itu. Nah, kami untuk pelatihan mie sehat ini adalah bahan alami gitu. Bahan alami, langsung dari buah-buahan dan sayuran. Jadi kandungan juga sehat buat tubuh gitu ya. Insya Allah seperti itu dan lebih fresh gitu ya. Karena tidak melalui banyak tahap dalam proses produksi tersebut sehingga ini bisa membantu ekonomi keluarga dan alhamdulillah dari kita launching terus kemudian kita juga sempat mengadakan juga via Zoom karena kan kita ketika kondisi naik turun angka COVID itu kan kita tetap kita mengadakan dengan Zoom. Terus teman-teman kita buatkan di grup WA gitu ya untuk melihat perkembangan ketika di rumah prakteknya seperti apa, kita minta kirim video gitu. Kemudian dipandu oleh tim kami gitu ya, tim mentor kami ya, mentor memasak. Dan di situ alhamdulillah sudah ada juga yang melakukan pemesanan dari rumah gitu ya. Jadi pasca sudah tadi dilatih sudah bisa buat, itu udah ada yang order gitu. Sudah ada. Luar Jadi biasa sudah, ya langsung ya. Iya, kan sekarang ini sudah sistem marketing nggak perlu repot-repot ya, artinya nyetok di rumah banyak. Cukup dengan broadcast di grup, terus di status WA. By order langsung dikirim gitu ya. Seperti itu. Jadi PO, sistem PO. Misalkan hari Sabtu mau bikin mie sehat gitu, siapa yang berminat tulis. Emang kreatif ibu-ibu ya Bu Lilis ya. Itu lumayan. Kebetulan itu juga Bu tambahan kemarin bank sampah juga ya. Pelatihan bank sampah gitu. Bank sampah karena dari sampah itu kan bisa dijadikan berbagai macam yang akhirnya bisa selain kegiatan kita juga bisa bermanfaat. Jadi menghasilkan uang juga ya. Iya, makanya dari sampah menjadi berkah dan dari sampah menjadi rupiah. Dari jelantah rupiah gitu. Luar biasa. Nah, dari dukungan DPRD Bu Suli nih kan bicara Bu Lilis kan anggota dewan. Nah, bagaimana sinergi atau dukungan dari DPRD terhadap tadi ibu-ibu nih? Kan bicara untuk pengembangan UMKM kan tadi butuh support juga begitu. Sejauh ini bagaimana Bu dukungan DPRD? Kalau sejauh ini sih kami
ini siapa sering Koordinasi, mengajukan ya koordinasi gitu ya terkait apalagi beliau juga ada koperasi misalkan. Betul. Jadi bisa teman-teman yang memang juga bisa menjadi anggota di koperasi jadi bisa dibantu modal gitu, pengembangan usaha. Harusnya mah bisa, ya? cuman selama ini baru untuk anggota koperasi Anggota. saja. Oh, gitu. Kalau Jadi untuk mau anggota masuk- koperasi sudah Oke. dikasih ada pinjaman. Ada untuk pinjaman ya? pinjaman Jadi modal. masuk anggota dulu ya gitu Iya. ya. Oke. Enggak, saya sarankan jadi nanti bukan hanya kita saja, jadi saran ke teman-teman di Ya. bidang perempuan PKS juga untuk membuka koperasi juga gitu. Jadi koperasi tersendiri ya, Iya, di luar tadi Ibu iya. ya. Dan Iya. sudah mulai merintis sih sebenarnya, cuman Iya. belum gol juga karena ternyata banyak kendala juga. Iya, betul. Nah, kalau kita kembali ke DPRD, nah saat ini kan masyarakat itu pengen kembali hidup normal, Bu ya. Kalau dulu lihat ekonomi ya sangat luar biasa, pendapatan juga, rumah tangga juga luar biasa gitu. Nah, ini optimis nggak Bu nanti ini 2021 akhir ini atau bahkan menjelang 2022 awal Iya. itu ekonomi akan kembali pulih gitu, Bu? Kita harus selalu optimis dalam Iya, bidang apapun betul. gitu, karena dengan perasaan optimis itu nanti akan ada kemudahan gitu tentunya. Jadi jangan sampai ini nggak mungkin, kita harus optimis aja. Betul, Apalagi betul. dengan kondisi seperti ini kan sekarang sudah mulai melandai dan perekonomian juga sudah mulai meningkat gitu ya. Mal-mal juga sudah mulai buka gitu. Bahkan tempat anak wisata di juga bawah udah. 12 tahun sekarang udah boleh masuk katanya, Bu. Udah boleh masuk mungkin, Iya. kalau saya juga karena tapi sih masih dirasakan prokesnya masih tetap Masih sih, prokes karena ya. saya masuk ke mall juga tetap masih dimintain itu vaksin segala macam Vaksin gitu segala, ya. Peduli lindungi segala macam itu sih bagus karena Oke. kita jangan lengah gitu intinya, walaupun udah seperti ini tapi kita tetap harus prokes, jangan lengah gitu. Oke. Ini di Medan Satria sendiri Bu Suli ini udah vaksinasi bagaimana, Bu? Udah maksimal belum? Ini, kalau bicara sudah kan maksimal. sudah mulai maksimal ya. Sudah bagus. Oke. Dari bidang peranan perempuan dan ketahanan keluarga tadi ikut membantu juga mensukseskan vaksinasi ini. Iya. Kita kan kebetulan ada semacam kontrol ya, pendataan untuk di kader juga, siapa Dievaluasi, yang sudah, siapa yang sudah, belum Oh, gitu. Jadi ikut membantu pemerintah di Iya. situ ya. Amin ya. Artinya dengan tingkat vaksinasi semakin tinggi, tadi kehidupan akan tadi kembali cepat normal kembali. Mudah-mudahan, Mudah-mudahan. amin gitu kan. Iya, iya. Karena Besar harapan. pandemi ini kan kita juga tidak tahu, tidak mengharapkan kan. Ini mungkin salah satu ujian dari Allah ujian dari Allah. Kita ambil ya. positifnya, Iya. hikmahnya gitu ya Bu ya. Oke. Kalau tadi kembali ke Komisi 3, saat ini untuk pendapatan Kota Bekasi sudah berapa persen nih Bu? Kemarin itu baru sekitar untuk PAD 60 ya. 60% ya? Berarti 40% lagi nih sisanya. Iya. Dengan Iya. sisa 2 bulan. Biasanya itu menjelang akhir tahun. Makanya saya juga katakan ke Bapak Enda gitu. Ini kenapa setiap tahun begini gitu ya? Iya. Nggak di startnya larinya Ah, dari awal gitu Iya. ya, stabil Selalu gitu. akhir Selalu tahun ya? menjelang akhir tahun baru itu tercapai target gitu ya, seperti itu. Atau mungkin warga- Karena memang ada beberapa memang pajak yang mungkin dibayar tahunan gitu. Betul, Seperti itu betul. mungkin. Cuman kalau untuk PBB bagus sih. Pak An itu sudah ada terobosan Upaya terobosan gitu ya. terobosan dari tahun kemarin 2020, 2021 juga dengan memberikan diskon ya. Memberikan diskon yang bulan April bayar bulan April 15%, bulan Mei 10%, Betul. Juni gitu. Bayar di awal tadi semakin besar diskonnya Iya. ya, begitu ya. Oke. Itu jadi sehingga PBB itu tidak drastis menurun. Bahkan kemarin udah tercapai target. Paling banyak apa sih Bu? Pajak apa sih Bu pendapatan kita nih? Iya, justru di PBB itu. PBB ya? PBB. Kalau pajak reklame itu sebenarnya banyak, cuman masih banyak gitu lah. Belum optimal juga Belum begitu. optimal. Kalau memang benar-benar itu ya, insya Allah itu bagus karena di Bekasi itu kan bukan kota apa ya, ini kan di Bekasi itu kan kebanyakan mall, Jasa hotel, ya, perdagangan gitu ya. Sehingga PAD itu kan didapat dari pajak dan retribusi. Betul, gitu. betul ya. Jadi penghasilan kita Kota Bekasi ini banyak dari situ ya, Iya, retribusi dari dan pajak dan retribusi, iya, seperti itu. Makanya itu yang harus kita genjot. Oke, dengan tadi maksimalnya penghasilan pajak kan tujuannya tadi untuk pembangunan di Kota Bekasi sendiri ya? Iya, karena pajak itu kan kalau di reses, kalau apa pertemuan saya suka sampaikan gitu bahwa semua pembangunan itu ya dari kita juga, Iya. dari pajak ibu-ibu dan bapak-bapak, semua penduduk Kota Bekasi yang Betul. bayar, Betul, makanya betul. dikembalikan lagi untuk kesejahteraan kita juga. Betul. Kayak gitu. tadi membantu UMKM, Iya. membantu kesejahteraan kan dari pajak juga hasilnya Iya. gitu ya Bu ya. Oke. Kalau infrastruktur di Medan Satria seperti apa nih Bu? Cukup sih, cukup bagus sih. Dibilang stabil dan bilang merata. Gitu. Udah cukup bagus, Cukup. tapi udah ada perubahan dibanding 2-3 tahun lalu ya.
Ada, kalau perubahan setiap tahun juga ada sih. Banjir juga gimana? Banjir juga? Kalau banjir itu dalam tanda kutip belum bisa rada lumayan gitu, cuman tetap dibilang sudah bisa mengatasi banjir, nonsen gitu. Oke, tapi terutama di iya, daerah gitu ya? iya berkurang di daerah Harapan Indah ya, di situ dari Pejuang, Harapan Indah gitu masih tetap cuma berkurang. Mungkin tergantung curah hujan juga sih, dan tergantung banjir kiriman juga, Bang. Oke. Gitu. Jadi kita tidak bisa ini. Alhamdulillah sih kalau di Medan Satria nggak semua wilayah kena banjir. Nggak itu aja ya Bu ya, di Pejuang aja yang Pejuang ya, lebih ke Harapan Pejuang. Indah. Harapan Iya, Indah. Pejuang tuh Harapan Oke. Indah. Harapan Indah kebanyakannya di Pejuang gitu itunya di sekitar situ. Oke. Nah, buat sharing aja Bu, buat kawan rujuk nih, untuk masyarakat yang mau tadi buat koperasi, itu apa saja sih mungkin persyaratannya? Mungkin pemerintah juga membantu nggak sih Bu untuk Iya. pembuatan awal koperasi gitu? Iya, justru pemerintah dalam hal ini membantu sekali gitu. Karena sebelum kita mendirikan koperasi itu biasanya kita koordinasi dengan dinas koperasi, terus mereka itu datang untuk memberikan penyuluhan. Jadi kan di situ warga mendapatkan edukasi ya, Betul, edukasi, dan akhirnya mereka memberikan penyuluhan, syaratnya apa, ini segala macam gitu. Dan setelah itu baru kita koordinasi nih, Iya, misalnya apa aja baru ini syaratnya kurang, ini balik gitu. Akhirnya walaupun agak lama ya. Berapa lama biasanya maksimal Bu untuk mendirikan koperasi itu? Berapa? Ada Kalau sebulan, 2 pendirian itu nggak lama sih, Nggak lama, tergantung kita. Kalau memang sudah ada anggota, rapat anggota kan itu. Kalau koperasi itu kan intinya di rapat anggota, Iya, ada iya. anggota, rapat anggota, itulah dasar untuk pembuatan koperasi, rapat anggota. Nah, yang lama itu legalitasnya. Legalitasnya Gitu. ya? Itu legalitas berapa lama untuk itu dapat? saya hampir 10 bulan. 10 bulan ya? 10 bulan. Sebenarnya bisa dipercepat nggak sih Bu dengan pemerintah ibaratnya tadi supaya menghidupkan Kalau ekonomi memang legalitasnya dia sendiri gitu ya, itu mungkin sebulan juga bisa. Cuma Sebulan juga? masalahnya ini karena saya itu koperasi yang merupakan agenda dari pemerintah ya, jadi saya ngajukan sesuai dengan di APBD kan ada tuh agenda-agenda. Betul. Nah itulah gitu ya. Ya kalau mendirikan sendiri pribadi cepat sebenarnya itu kan lebih tinggal cepat. ke notaris itu mah. Oke. Yang penting kita punya duit untuk Iya, bayar iya, notaris. iya. Kembali ke Bu Suli Bu. Ibu kan iya. sebagai perempuan, ibu rumah tangga juga. Sebenarnya rada ribet nggak sih Bu? Ibaratnya dengan ngurusin tadi nih, ngurusin warga juga, membantu tadi pelatihan UMKM juga gitu. Kalau dibilang ribet, ya kita jalanin aja. Jalanin aja ya. Jalanin aja karena memang dari muda sudah terbiasa. Sudah terbiasa membantu juga ya. Ikut seperti itu ya, setiap Iya. berorganisasi. Kalau di PKS kan banyak ya, agenda. udah biasa. Oh, iya, Bahkan iya. hampir setiap hari selalu ada aja agendanya gitu. Oke. Nah, sebelum ditutup Bu Lilis nih, mungkin masyarakat atau kawan rujuk pengen tahu juga apa sih reses. Nah, kan banyak juga yang belum tahu nih. Nah, setiap anggota dewan kan ada kewajiban reses nih. Mungkin bisa disampaikan kepada kawan rujuk buat masyarakat Kota Bekasi Iya. begitu, Bu. Baik, kalau reses, kalau lihat dari kata itu kan itu kembali ya. Betul. Jadi sebelum kita menjadi anggota dewan, biasanya kita mengajak bersosialisasi ke masyarakat, minta doa dan dukungannya ya. Tapi ternyata setelah jadi dewan itu banyak sekali yang tidak kembali lagi gitu ke masyarakat, sehingga makanya dia kan reses itu salah satunya itu untuk menyapa. Untuk menyapa kembali masyarakat dan mengajak, ayo bahwa di dewan ini ada program pemerintahnya. Kita sampaikan tentang Iya. ke parlemenan, ke dewanan Betul. gitu, sehingga dari masyarakat itu sendiri ada semacam aspirasi gitu ya. Ayo kita jaring. Nah, ini Oke. kita sebagai dewan, sebagai dewan itu kan mempunyai tugas ya, trifungsi itu budgeting, pengawasan, controlling Betul. gitu ya. Nah, tentunya kita sampaikan ke masyarakat bahwa aspirasi masyarakat ayo kita bawa nanti ke sana dan kita kawal Iya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, Gitu. biasanya disesuaikan nggak dengan misalnya 2021 ini tadi tahunnya ekonomi. Iya. Nah, itu aspirasi lebih titik beratnya tadi tentang pada ekonomi juga. Kita sampaikan seperti itu, cuman kenyataannya kan pemerintah juga tidak akomodir hanya di titik itu saja. Tapi tetap aja semua bidang kita akomodir. Tetap ya, gitu. infrastruktur Cuman itu gitu yang ya. merupakan prioritas. Prioritas ya. Gitu. Tapi tetap infrastruktur juga tetap diajukan begitu ya, Bu ya. Iya, tetap. Oke. Karena nggak mungkin infrastruktur itu ditinggalkan. Iya, iya. Karena tiap tahun itu selalu ada Iya, pemeliharaan ada, juga. iya, ada begitu ya. pembangunan, ada Baik, pemeliharaan. Siap. Nah, sebelum ditutup mungkin ada ajakan pesan dari Bu Lilis sebagai anggota dewan, kemudian Bu Suli sebagai peranan perempuan dan ketahanan keluarga terhadap kondisi Kota Bekasi ini agar tadi lebih cepat lagi ke aktivitas normal kembali gitu kan. Kemudian ajak untuk yang belum vaksin untuk
vaksin gitu kan, agar tadi terbentuk herd immunity. Dari Iya. Ibu Dewan dulu, mungkin dari Ibu Ya, Lilis. baik, semua masyarakat walaupun kondisi kita rasakan sudah enak, sudah mulai stabil, pandemi sudah mulai melandai, kita tetap jangan lengah, kita tetap prokes ya, dan kita berdoa selalu. Mudah-mudahan ekonomi kita tetap akan kembali bangkit ya, tentunya dengan kreativitas dari kita sendiri. Kita jangan sampai malas, kita bangkitkan. Mudah-mudahan ekonomi justru lebih bagus dari tahun-tahun yang sebelumnya, malah kan sebelum Covid gitu ya. Amin. Gitu Yang aja. belum vaksin mungkin bisa diajak. Oh iya, yang belum vaksin bukan hanya ini adalah penekanan Betul. aja, tapi ini adalah merupakan kesadaran. Betul, Jadi betul. yang justru yang susah itu kan disadarkan masyarakat. Iya, iya, iya. Jadi vaksin segera, karena salah satu, bukan ini adalah mencegah Covid, tapi ini salah satu ya. Ikhtiar salah juga satu ya? ikhtiar Betul. untuk mencegah virus itu sendiri. Oke. Oke. Nah, dari Bu Suli mungkin pesannya kepada masyarakat di Medan Satria khususnya. Ya, baik. Untuk saat ini, meskipun pandemi masih melanda Kota Bekasi dan Indonesia, Iya. bukan mungkin dunia, Iya. tetapi saya mengajak seluruh perempuan yang tinggal di Kecamatan Medan Satria untuk terus bangkit, untuk terus bertumbuh. Bagaimanapun juga, kita sebagai perempuan tetap bisa produktif walau hanya dari rumah saja. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa kita lakukan, dan kemudian dari situlah bisa menambah ekonomi keluarga. Insya Allah suami kita pasti akan bangga dengan ibu-ibu semuanya. Luar biasa. Kalau bicara semangat, teman-teman PKS luar biasa deh ibu-ibunya. Iya, iya. Semangat. Sebelum ditutup mungkin ada yel-yel dari teman-teman PKS Medan Satria nih, sama Ibu Dewa juga ya. PKS bersama melayani masyarakat. Wah, luar biasa kalau bicara yel-yel semangat ibu-ibu nih ya. Iya. Terima kasih waktunya Bu Lilis, Bu Suli Ya, sudah mau sama-sama. berbincang di Rujuk Podcast. Sehat selalu ya Bu ya. Amin, Amin. insyaallah. Amin. Siap. Jangan lupa kita sama-sama mendoakan yang terbaik buat Kota Bekasi dan Insya Indonesia ya Allah, Bu ya. selalu, insya Allah. Siap. Demikian kawan Rujuk perbincangan kami dengan anggota DPRD Kota Bekasi, Bu Lilis Nurlia, dan salah satu kader terbaik Medan Satria, Bu Suli. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Lukman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.